Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah evaluasi proyek. Kami dari kelompok 1 jurusan Ekonomi Syariah kelas 3E ingin membahas tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, apa sih surplus konsumen dan surplus produsen ini? Yuk kita simak. Masuk ke pembahasan yang pertama, surplus konsumen. Surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh oleh konsumen karena membayar harga yang lebih rendah dari harga yang dapat mereka bayarkan, atau bisa juga disebut sebagai selisih antara jumlah yang konsumen sedia untuk membayar dengan yang harus dibayarkan. Sedangkan surplus produsen adalah keuntungan yang diperoleh oleh produsen karena memperoleh harga yang lebih tinggi dari harga produsen bersedia untuk menjual, atau selisih antara jumlah yang diterima dengan yang mereka harapkan untuk dibayar. Nah, bisa juga disebut kalau surplus produsen ini sebagai laba, yang mana biaya produksi dengan harga jualnya ini lebih tinggi harga jual. Nah, maka dari itu selisih antara harga jual dengan biaya produksi ini disebut sebagai surplus produsen. Nah, selanjutnya apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari surplus konsumen maupun surplus produsen? Di sini saya akan menjelaskan terkait dari kelebihan dan juga kekurangan dari surplus konsumen. Nah, yang pertama itu ada kelebihannya dulu. Yang pertama itu ada kepuasan ekstra. Nah, surplus konsumen itu menggambarkan keuntungan ekstra yang diperoleh oleh konsumen karena kan membayarnya lebih rendah daripada harga maksimalnya yang bersedia dibayarkannya. Terus yang kedua itu ada analisis kesejahteraan. Nah, surplus konsumen ini dapat membantu menganalisis kesejahteraan konsumen dan juga dampak perubahan harga atau kebijakan pasar terhadap kepuasan konsumen dan juga keuntungan konsumen. Terus yang ketiga itu ada optimasi pembelian. Nah, semakin tinggi surplus konsumennya, semakin besar juga manfaat yang dirasakan oleh konsumen dari transaksi tersebut, dan juga kan membuat mereka lebih nyaman dan puas gitu. Yang kedua itu ada kekurangan dari surplus konsumennya. Yang pertama itu ada tergantung pada preferensinya. Nah, surplus konsumen itu dipengaruhi oleh preferensi individu konsumen yang dapat berubah sesuai dengan situasi ekonomi dan juga situasi sosialnya. Nah, terus yang kedua itu ada fluktuatif. Nah, surplus konsumen ini berhubungan langsung dengan perubahan harga pasar dan juga preferensi konsumen. Terus yang ketiga itu ada potensial risiko. Nah, jika surplus konsumennya terlalu tinggi, produsen itu mungkin mengalami kerugian gitu. Nah, itu kan memicu risiko penutupan usaha dan juga perubahan strategi bisnis produsen. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari surplus produsen. Nah, yang pertama itu ada kelebihannya dulu. Yang pertama itu ada keuntungan ekstra. Nah, kalau tadi di surplus konsumen itu kepuasan ekstra, kalau di surplus produsen itu keuntungan ekstra. Nah, surplus produsen itu dapat memberikan keuntungan tambahan bagi produsennya ketika harga jualnya itu melebihi biaya produksinya. Terus yang kedua itu ada insentif untuk inovasi. Nah, surplus yang tinggi itu dapat mendorong produsen untuk berinovasi dan juga meningkatkan efisiensinya supaya mempertahankan atau meningkatkan surplus mereka. Terus yang ketiga itu ada stabilitas pasar. Nah, surplus produsen ini dapat menciptakan stabilitas pasar dengan mendorong produsen untuk tetap beroperasi meskipun dengan situasi atau kondisi pasar yang tidak menentu. Terus yang kedua itu ada kekurangan dari surplus produsen. Nah, yang pertama itu ada ketergantungan pada harga pasar. Nah, surplus produsen itu sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar. Nah, penurunan harga juga dapat mengurangi surplus secara signifikan. Terus yang kedua itu ada resiko penutupan usaha. Nah, jika surplusnya itu terlalu rendah, produsen mungkin tidak dapat menutupi biaya operasional. Nah, itu kan bisa menyebabkan resiko penutupan usaha. Terus yang ketiga itu ada kualitas produk. Nah, dalam upaya produsen untuk meningkatkan surplus mereka, bisa saja produsen itu mengorbankan kualitas produknya dan itu juga dapat merugikan konsumen. Selanjutnya ada juga contoh-contoh dari surplus konsumen dan surplus produsen. Contoh surplus konsumen, semisal kita ingin membeli sepatu sport seharga 1 juta dan kita bersedia untuk membayarnya, tetapi ketika sedang melihat ke toko,
sepatu yang ingin kita beli itu sedang diskon 50%, jadi hanya seharga 500.000. Nah, 500.000 yang kita dapat potongan itu adalah surplus konsumen kita. Jadi kita membayar lebih murah dari harga aslinya. Contoh surplus konsumen. Saya di sini sebagai konsumen yang ingin pergi berjalan-jalan ke Bali dengan harga tiket 5 juta pulang pergi. Nah, saya mendapatkan promo sebesar 3.800.000. Nah, selisih 1.200.000 di sini adalah surplus bagi saya sebagai konsumen. Contoh surplus konsumen, saya seorang konsumen bersedia membayar 30.000 untuk minyak goreng. Tetapi harga pasar minyak goreng adalah 25.000. Nah, surplus konsumen yang saya dapatkan adalah 5.000. Contoh surplus konsumen. Saya sedang mencari sepeda bekas untuk berolahraga. Kemudian saya mencarinya di beberapa tempat. Lalu saya mendapatkan sepeda bekas dengan harga yang lumayan jauh dari harga unit yang baru, tetapi kualitasnya masih oke. Nah, selisih dari harga barang antara sepeda bekas dan sepeda unit yang baru ini merupakan surplus konsumen yang saya dapatkan. Contoh surplus konsumen. Ada sebuah konsumen yang ingin membeli sebungkus permen di sebuah minimarket. Ia bersedia membayar dengan harga 12.000 per satu bungkus tersebut. Tetapi ternyata harga permen di minimarket tersebut yaitu adalah 10.000. Jadi surplus yang didapatkan oleh konsumen tersebut yaitu 2.000. Contoh surplus produsen. Seorang petani mangga mempunyai biaya produksi per kilogram mangganya itu 8.000. Tapi karena kualitas mangganya bagus, petani ini bisa menjual dengan harga 12.000. Nah, selisih 4.000 ini disebut sebagai surplus produsen. Contoh surplus produsen. Saya di sini sebagai produsen yang memproduksi suatu barang berupa tas dengan biaya produksi 130.000. Sedangkan saya menjual per tas 150.000. Nah, selisih 20.000 di sini adalah surplus bagi saya sebagai seorang produsen. Contoh surplus produsen, sebuah perusahaan bersedia menjual motor seharga 12 juta. Tetapi motor tersebut berhasil dijual dengan harga 14 juta. Surplus produsen yang didapatkan perusahaan itu adalah 2 juta. Contoh surplus produsen, saya adalah seorang pengrajin batik dan saya menjual batik saya seharga 200.000 per batiknya. Biaya produksi untuk pembuatan batik, bayaran tenaga kerja dan juga sewa tempat adalah 150.000. Jadi saya menghasilkan surplus produsen sebesar 50.000 setiap batik yang dapat saya jual. Contoh surplus produsen. Dalam sebuah pabrik itu menjual 100 unit barang. Nah, dengan biaya marginal 10.000 per satu unitnya. Jika barang tersebut dijual ke pasar dengan harga 15.000 per unit, maka keuntungan dari produsen tersebut yaitu sekitar 5.000 per satu unitnya dan 500.000 per 100 unit barang tersebut. Nah, yang terakhir saya akan menceritakan mengenai pengalaman pribadi saya mengalami surplus konsumen. Jadi, pada beberapa hari yang lalu, tanggal 10 Oktober, saya membeli sunscreen di salah satu marketplace. Nah, biasanya itu tanggal 10 itu kan sedang gencarnya ada promo. Nah, saya menyiapkan uang senilai Rp40.000 untuk membeli sunscreen tersebut. Namun karena ada promo 10-10 ini, sunscreen yang awalnya saya menyediakan uang 40.000 ini ternyata berharga 30.000. Nah, selisih dari 40.000 dengan harga yang harus saya bayar itu 30.000, itu kan senilai 10.000. Nah, itu yang disebut sebagai surplus konsumen. Itu pula surplus konsumen yang bisa saya rasakan sebagai konsumen. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai surplus konsumen dan surplus produsen dari kelompok kami. Semoga
pembahasan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.